ini AI kan memang super cycle dari awal tahun. Cuman ketika gue liat orang semua cuan-cuanan, akhirnya gue bisa menerima gitu. Nggak apa-apa untuk ketinggalan. Di situ gue belajar untuk oke, ya orang lain untung, nggak apa-apa. Karena ketika kita timbul iri hati, nanti mau mengejar begitu yang udah tinggi, atau mau menggunakan derivatif, mau menggunakan leverage untuk mendapatkan hasil yang sama, menggunakan strategi yang lebih beresiko lagi seperti options dan lain-lain, percuma gitu. Jadi iri hati untuk orang yang cuman sedikit lebih kaya dari kita, itu menurut gua pelajari ya di tahun 2025 ya. Ini keempat ya pelajarannya, yaitu orang itu lebih pengen dikasih kebohongan yang manis dibanding kejujuran yang pahit. Gue dari dulu punya mental frame ya untuk berpikir pada yang namanya first principle, prinsip pertama. Ketika gue mikir seperti itu, gue selalu pengen ngelihat dunia ini gimana caranya ngelihat dengan cara yang paling jujur. Tapi nyatanya nggak semua orang nih bisa dibukakan matanya akan kejujuran yang pahit. Mereka itu lebih baik dibohongin seumur hidupnya. Nah di situ gue belajar akan cara penyampaian gue. Apakah memang manusia ini lebih suka untuk dibohongin dibanding dikasih kejujuran? Gue sempat bilang ya, kalau misalnya AI itu akan ubah semuanya, dalam 20 tahun lagi itu manusia mungkin gak punya kerjaan, akan semuanya digantikan oleh AI dan robotics. Ini bukan gue yang ngomong, ini Elon Musk yang ngomong, Vinod Khosla yang ngomong, semua orang-orang terhebat di dunia yang ngomong ya, bahwa AI dan robotics akan gantiin semua pekerjaan kalian. Karena udah kelihatan di sini aja sudah seperti itu gitu. Lu mau denial atau enggak, tapi orang lebih suka dibohongin seperti ini. Oh tenang saja, AI itu hanyalah tools. Itu buat orang yang pakai AI itu cuman ChatGPT gitu, cuman buat jadi chatbot. Karena dia orang-orang goblok nggak gitu ngerti cara kerjanya seperti apa. Mereka bukan tipikal orang yang kayak gua, yang kita bikin agentic AI kita sendiri gitu. Kita training model kita sendiri, kita tahu kapasitasnya itu sampai mana. Kalau lu cuma jadiin teman ngechat, lo ya memang keterbatasan intelektual, memang goblok gitu. Tapi kalau lu ngerti cara nge-training AI, ya modelnya AI, lu bikin agentic AI sendiri untuk melakukan task-task lu akan tahu bahwa manusia itu gak ada gunanya lagi gitu. Tapi ini kan bukan berarti ini apa yang gue mau. Sama seperti Elon Musk bilang bahwa dunia ini akan diubah dengan robotics, ini bukan sesuatu yang dia mau. Ini sesuatu yang dia lihat. Sama, gue bilang kayak gini ke kalian, oke lo harus jadi kaya sekarang, karena nanti lo gak dibutuhin lagi lo sebagai manusia. Itu bukan berarti gue mau hal itu terjadi. Itu kejujuran yang gue lihat. Apa yang gue mau terjadi dengan apa yang gue lihat ya dua hal yang berbeda dong. Yang gue mau terjadi dunia ini utopian gitu kan. Semua gedung-gedungnya bagus, semua orang pintar, tapi kan nyatanya enggak. Dunia ini cuma digerakin oleh segelintir orang gitu. Kebanyakan orang di dunia ini tuh bego. Nah, tapi itu kejujuran yang nggak banyak orang mau telan gitu. Bahwa manusia itu memang mungkin diciptakan berbeda gitu. Kapasitasnya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih pendek. Itu kenapa ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi pengikut. Tapi ini kan kejujuran yang di dunia ini nggak mau orang dengar. Ya, mungkin sangat tabu untuk dibilang bahwa manusia diciptakan udah dari lahir udah beda gitu. Tapi itu yang gue belajar ya, sifat manusia sangat unik. Ternyata mereka lebih suka dibohongin dibanding kejujuran. Tapi di sini gue akan bikin stand gue, karena value hidup gue adalah kejujuran. Gue lakukan semuanya dengan kejujuran. Jadi walaupun lu pada suka jadi bohongin ya sama semua orang di sini, gue kan jadi satu-satunya gitu, orang yang jujur. Gue akan bilang yang gue lihat tuh apa, seapa adanya gitu. Karena itu adalah value yang gue tanam dan itu value hidup gue. Pelajaran kelima yang gue ambil ya, ini penting ya, sulit untuk melakukan sesuatu yang bosan berulang-ulang. Mulai bisnis baru, mulai hal baru itu selalu exciting ya, selalu semangat. Lu kalau mau buka bisnis baru tuh semangat, lu mikir konsepnya, mikir hiring awalnya segala macam. Cuman kadang bikin bisnis baru tuh bukan hal yang paling ideal dan optimal gitu. Ada kalanya sesuatu yang memang repetitif itu ketika lu lakukan, lu akan achieve yang namanya mastery ya, keahlian. Gue itu kadang suka iri ya, gue bahkan kalian kan suka tanya gue tuh apa sih yang gue iri. Gue tuh iri sama beberapa chef. Kalian mungkin bingung sih, kalau kalian tanya aktivitas gue tuh kalau udah nyantai itu ngapain ya, misalnya gue lagi malam, gue lagi makan, apa sih yang gue nonton. Gue tuh suka nonton ya, mungkin Michelin 3-star chef gitu, di sushi, di omakase di Jepang. Gue suka ngeliat mereka, gimana mereka itu udah kerja selama 45 tahun, udah tua gitu ya. Tapi setiap hari mereka selalu coba cari sedikit aja hal yang mereka bisa improve dari seninya mereka. Di situ gue iri, kok gue nggak punya dedikasi terhadap sesuatu seperti itu gitu. Gue masih ngerasa gue tuh scattered, gue masih ngeliatnya banyak hal. Mereka itu cuma datang ya, mereka prepping dari jam 8 pagi gitu. Gue bisa melihat passionnya gitu. Bahkan ketika gue datang ke restoran seperti itu,
ketika misalnya mereka bikin sashimi dari ikan hiu gitu. Mereka akan tunjukin, oh ini farm sharknya nih kayak gini, ini farm wasabinya, mereka tunjukin di handphone karena begitu passionate mereka terhadap bidang yang mereka geluti. Nah, jadi gue punya iri terhadap orang-orang yang seperti itu. Mereka bisa melakukan sesuatu yang sangat repetitif, sangat bosen. Mereka itu bikin makan orang tuh jam 5 sore. Ya, jam 5 sore, jam 7 malam biasanya. Paling cuma 1 atau 2 kali ya. Service cuma 16 orang, 16 orang, 32 orang paling. Mereka prepping dari jam 8 pagi. Siapin semuanya. Bisa langsung gitu setiap hari di hidupnya selama 45 tahun. Dan masih semangat, masih mau cari small improvement. Nah, di situ gue iri. Pelajaran yang gue dapat adalah gimana cara kita tetap konsisten padahal udah sangat membosankan. Pelajaran keenam yang gue ambil yaitu lakuin yang terbaik ya. Kadang kita sebagai manusia kita pengen ada yang tepuk tangan ketika kita bekerja ya, kita bekerja keras, kita ngerasa oke ini kita udah kasih semuanya nih tahun ini, kita pengen ada yang tepuk tangan di samping gue, hebat sekali kamu Timothy udah kerja sangat keras. Tapi nyatanya dunia itu nggak seperti itu ya, nggak ada yang peduli sama lu, nggak ada yang peduli sekeras apapun lu kerja, cuma diri lu sendiri. Tapi kenapa gue bilang kita harus jadi orang yang kerja keras? Karena satu-satunya ya orang yang lu nggak bisa bohongin di depan cermin adalah diri lu sendiri. Ketika tahun ini ya, misalnya hasilnya nggak optimal nih ya, cuman lu ngerasa bahwa oke gue udah kasih 100% ya, walaupun nggak ada orang yang nonton, nggak ada orang yang tepuk tangan, nggak ada yang lihat, gue udah kasih 100% keringat dan darah gue bisa tutup tahun 2025 ini dengan bangga. Nah itu lu bisa jujur nggak ke diri lu sendiri bahwa oke 2025 ini gue udah lakuin yang terbaik atau belum? Gue ketika gue lihat balik ya, gue kilas balik, nggak ada yang bisa gue lebih peres lagi itu dibanding diri gue. Ketika semua orang lagi liburan, gue masih kerja. Ketika nggak ada yang lihat apa-apa kerjaan gue lakukan gitu. Ketika gue harus bikin usaha baru, gue bikin sistem baru, ya, gue bikin sistem karyawan yang baru, nggak ada yang lihat usaha gue, nggak ada yang tepuk tangan juga gitu. Cuman diri gue merasa bangga terhadap diri gue sendiri, bahwa oke tahun ini gue udah lakukan yang terbaik. Disiplin itu memang bosan, tapi penyesalan tuh lebih menyakitkan. Kalau lu ujung-ujungnya tutup tahun dengan nyesel, oke, kayaknya gue nggak lakuin yang semaksimal itu, lu akan mendapat yang namanya penyesalan. Ya, jadi mendingan disiplin dibanding menyesal. Nah ini juga mungkin pelajaran yang untuk orang seperti gue ya, untuk orang yang suka berpikir seperti gue, ini jadi pelajaran yang sangat sulit untuk ditelan ya, yaitu kadang di hidup ini tuh nggak perlu banyak ide. Gue itu setiap kali mau tidur selalu ada 1000 hal di kepala gue gitu. Tapi dunia ini kadang nggak butuh banyak ide sebenarnya. Mereka cuma butuh 1 atau 2 ide yang kita eksekusi sampai ujungnya. Spesialisasi adalah jalan untuk sukses. Ini mau siapapun ngajarin untuk jadi generalis itu menurut gue cuma orang-orang bodoh yang IQ-nya rendah. Kenapa? Karena ini udah